Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis rasio dengan saya sendiri Mahfud Alwi dan saya Arifan Anggara. Pengertian analisis rasio. Pengertian analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditujukan dalam neraca maupun laba rugi. Menurut Irawati, rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi. Jenis rasio keuangan: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio rentabilitas, rasio aktivitas, rasio coverage. Rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 1 kali. Yang kedua, cash ratio. Rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar dikali 1 kali. Yang ketiga, quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 1 kali. Rasio leverage. Rumusnya DER sama dengan total kewajiban dibagi modal sendiri dikali 1 kali. Untuk memperoleh analisis yang lebih tajam dalam menginterpretasikan rasio ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sifat atau karakteristik dari industri yang bersangkutan. Yang kedua, sifat dari hutang perusahaan. Yang ketiga, komposisi hutang jangka panjang dengan hutang jangka pendek. Rumusnya hutang jangka panjang sama dengan kewajiban jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 1 kali. Ratio coverage. Rumusnya EBIT coverage ratio sama dengan EBIT dibagi beban bunga dikali 100%. Dividend payout ratio sama dengan dividen yang dibayar dibagi laba setelah pajak dikali 100%. Rasio aktivitas. Yang pertama, asset turnover. Rumusnya penjualan bersih dibagi aktiva dikali 1 kali. Yang kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang dagang dikali 1 kali. Yang ketiga, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali 1 kali. Yang keempat, perputaran hutang dagang sama dengan pembelian kredit dibagi hutang dagang dikali 1 kali. Rasio rentabilitas. Rumusnya gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 1 kali. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Return of investment sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Return on equity, laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Aplikasi analisis rasio. Dalam membaca rasio atau sebagian besar angka keuangan lainnya, perlu memiliki pembanding yang menjadi standar ukuran. Di Amerika memiliki rasio rata-rata industri yang secara berkala diterbitkan oleh badan-badan tertentu seperti Dun & Bradstreet, Robert Morris Associates, dan lain-lain. Dapat dipergunakan data sebagai pembanding atau standar. Yang pertama, dengan melakukan analisis rasio beberapa tahun untuk memperoleh suatu pola. Yang kedua, dengan menggunakan 1 tahun tertentu yang menurut analisis adalah kondisi yang paling ideal. Yang ketiga, dengan menetapkan kondisi sendiri, yaitu suatu kondisi ideal yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.